Ya, terima kasih Dokter Dino. Selamat pagi dokter semua. Untuk saat ini, memang topik kita yang hari ini rada aneh ya Dino ya. Ya Dokter Dino, rada aneh ya. Semua berupa komplikasi dan implantitis. Nah, kemudian pada saat panitia menanyakan kepada saya, kira-kira kita mau bicarakan apa? Dokter, kemudian Dokter Suwanto bilang, ceritakan itu tentang share kasus-kasus dari selama saya praktek. Oke, saya rasa yang paling penting adalah kita lihat dulu video ini. Coba kita lihat video ini, didengarkan dan dilihat. Audionya udah nyala ya? Oke. Kita dengarkan musiknya, kita lihat videonya. Kita lihat gunung, kita lihat ada kendaraan sedang berjalan. Nah, kalau kita menghadapi suatu masalah, termasuk implantitis, komplikasi, ini yang kita perlukan. Karena nomor satu, kita harus tenangkan pikiran kita. Pada saat kita tenang pikiran kita akan bisa lihat masalah apa yang kita hadapin. Di sini tertulis bahwa kita mau bagaimana prevent dan deal with implant complication wisely. Wisely artinya bagaimana caranya kita bisa menghindari komplikasi dengan lebih simpel seperti itu. Jadi bagaimanapun kalau kita menghadapi implan, berarti kita harus pelajari minimal 5. Yang pertama adalah gimana kita surgicalnya. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi soft tissue-nya. Yang ketiga, bagaimana dengan prostetiknya? Nomor 4, bagaimana kalau untuk estetiknya? Dan nomor 5 adalah bagaimana kita menghadapi komplikasi. Nah, pada saat hari ini kita akan bahas bagaimana kita hadapin komplikasi supaya hidup kita lebih tenang. Oke, saya harus mengucap terima kasih pada Isit. Di balik cerita ini, beberapa waktu lalu, saya mendengarkan seseorang motivator di Indonesia. Dia katakan seperti ini, perhatikan dia bicara, bahwa 90% yang kita punya, yang kita contohnya kayak baju, handphone, sepatu, itu adalah akibat dari pemikiran kita sebelumnya. Contohnya, kita beli handphone atau beli baju, warna ini karena kita beli ini karena kita rencana mau pakai untuk acara apa. Nah, karena kita pikirkan itu akhirnya terjadi. Jadi artinya 90% yang kita dapatkan itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Artinya adalah that you wish. Jadi wish kita tuh bisa terjadi sebesar 90%. So the point-nya adalah be careful with your wish. Hati-hati apa yang kamu wish. Nah, pada saat saya mendapatkan tugas untuk bicarakan tentang ini, saya sangat senang sekali. Oke, cuma share doang. Oke, saya nggak usah cari macam-macam. Saya langsung pikir, oke, saya akan share kasus ini, 2, 3, 4, ya. Saya pikir bahwa seperti itu. Nah, ternyata setelah itu ada masalah. Masalahnya adalah, saya tuh kalau kerja, tidak selalu memfoto. Nah, sekarang pada saat diminta untuk presentasi, saya tahu kasusnya apa yang saya mau presentasikan. Masalahnya, datanya nggak ada. Fotonya nggak ada. Kemudian kalau saya ingat, pasien tersebut ada, saya lupa nama pasiennya siapa. Jadi saya bingung, waduh ini gimana foto? Cuma dikasih waktu 2 bulan. Wah, oke. Kemudian saya berpikir dong, waduh nih kalau sekarang ini, kalau saya dapat pasien seperti ini enak, langsung saya fotoin dah, saya bilang gitu. Ingat tuh, 90% you wish will come true. Ya, benar aja, dalam waktu seminggu, saya dapat telepon dari beberapa pasien, ada implannya lepas, ada yang infeksi. Saya bilang, waduh, ini benar-benar harus thank you to Acit, because this is my wish come true. Nah, ini adalah beberapa kasus yang saya share. Beberapa kasus adalah yang because my wish.
karena permintaan saya ini dapat. Sampai akhirnya saya jelas komplikasi itu banyak. Tetapi yang saya bicarakan terbatas, ya. Dan saya rasa saya cukup, saya nggak mau bikin another wish. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pada kasus yang paling simpel. Yap, kasus yang paling simpel adalah broken screw. How to deal with and how to prevent. Jadi pada kasus ini kita melihat bahwa pasien ini dengan patah skrunya. Ini crown-nya. Ini pointernya mana? Pointer bisa ya? Guys, ada pointer nih, guys. Nah, jadi ini ada abutment dan kemudian ini skrunya patah. Skrunya masih ada di mulut pasien. Yang ini. Ya, ini dia patah. Ini dia, ini skrunya. Sebenarnya kalau kita ngadapin broken screw, simple sekali. Kita cuma unscrew aja. Cuma caranya bagaimana dan how to prevent ya. Itu kasus ini kenapa awal mulanya? Kita lihat bahwa pasien ini sudah datang ke tempat kami sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi implannya sudah dipasang 10 tahun yang lalu. Dengan kasus sebelumnya gigi ini patah, fraktur. Nah, kita harus hati-hati. Ini untuk prevent nih ya. Kita lihat background pasien ini apa. Pasien ini backgroundnya adalah ex-general. Dan kita lihat bahwa beberapa gigi udah mulai terkikis seperti ini. Dan ini udah loose karena fracture. Nah, karena kesibukan dari pasien ini jarang kontrol. Terus kemudian ini pada saat pemasangan implan, pemasangan crown-nya. Nah, kita lihat sekarang nih, gigi ini. Gigi ini adalah gigi M2, fraktur. Jadi dalam keadaan vital. Gigi vital fraktur. Sedangkan pasien itu datang dalam keadaan kesakitan dengan memakan obat pengencer darah. Otomatis kita melakukan extraction nggak mungkin. Jadi kita lakukan pemasangan band ortho untuk fiksasi dia punya retak, kemudian kita endo. Setelah kita endo, kemudian kita lihat lagi. Orang ini sibuk, jadi nggak datang lagi kalau udah nggak sakit. Tapi kita lihat di sini giginya. Kelihatan nggak ini? Ya, mulai fraktur. Ya, ini setelah datang ke tempat, balik ke saya, kemudian tempat saya ada beberapa dokter. Jadi ini sudah dipasang oleh teman saya, ini dicabut juga oleh teman saya. Dia datang ke tempat saya lagi dengan keadaan fraktur ini. Dan kita bisa lihat di sini masalah di mana. Karena ini kita harus menjaga next-nya. Kenapa dia bisa patah? Kita bisa bayangkan bahwa gigi asli di sini patah, gigi asli sini patah. Kalau ini udah tidak ada, otomatis akan lari ke implan, karena ini yang terakhir. Dan kita bisa tebak setelah ini apa yang bakal patah. Kita akan bisa lihat bahwa ini akan next bakal patah. Jadi kalau kasus ini, how to prevent? Pada saat kita kehilangan gigi bagian posterior dari implan, kita harus cek oklusi. Karena oklusi itu sangat penting, karena pada saat gigi ada yang patah ataupun ada yang fraktur, oklusi berubah semua. Di mana implan ini sifatnya rigid, sedangkan untuk gigi asli itu sifatnya masih bisa mobile dan juga bisa, misalnya dia paling kena yang keras terus pecah. Nah, kalau untuk implan kita crown dikasih yang paling keras, metal atau full zircon, itu sangat bahaya. Apalagi dia sampai di gigi belakang. Nah, ini kita lihat kasus sebelum. Ya, ini yang pada fraktur, dan ini setelah diambil semua. Dan ini kebenaran, jadi karena pasien baru datang, jadi kita langsung buat video. Oke, kita buat video. Bagaimana caranya untuk unscrew. Jadi sangat mudah sekali pada kasus yang patah ini, kita cuma unscrew. Artinya kita akan menggunakan alat untuk putar ke kiri. Putar ke kiri ya. Jangan ke kanan. Kalau ke kanan ceritanya lain. Ya, entar saya kasih lihat bahwa putar ke kanan hasilnya jadi nightmare. Nah, dulu pada saat saya lakukan unscrew ini, saya menggunakan ultrasonic.
Udah suaranya kecil sekali, jadi tinggal sentuh, putar, putar balik. Tetapi kalau salah putar, terus ke kanan. Nah itu jadi masalah. Akhirnya kita menggunakan sonde lurus atau pakai apa namanya yang untuk endo tuh, ada yang jarum tipis banget. Nah itu gunakan putar ke kiri. Nah di sini setelah putar kiri kita membersihkan dengan laser ya. Dan perlu kita ingat ya, pada saat kita kerjakan, apalagi kalau dengan kaca mulut, hati-hati ya. Pada saat kita putar kaca mulut, artinya putar ke kiri, artinya putar ke kanan. Jadi di kaca mulut kita putar ke kanan, artinya putar ke kiri. Nah, jadi hati-hati untuk itu. Nah, ini pada saat kita bersihkan dengan laser untuk ngecek margin dari implan. Ya, dengan laser kita bisa mudah untuk membersihkan ini, termasuk kotoran-kotoran di bagian implan ini kita bisa bersihkan dengan laser. Oke, kita lihat ya bahwa dia menyentuh implan, tidak apa-apa. Dan yang paling penting adalah seperti Dr. Cipto bilang, attach mukosa. Jangan sampai kita laser attach mukosanya hilang. Kalau hilang, jadi masalah lagi. Jadi kembali lagi, semuanya harus hati-hati. Nah, ini kemudian hasil setelah di laser. Kemudian kita membuat crown. Ini skru yang patahnya. Oke, kita cek dengan X-ray, semuanya udah nggak ada skrunya ya. Nah ini dia. Terakhir kita gunakan dengan crown. Please jangan gunakan sesuatu yang keras, karena ini akan bisa menyebabkan bone loss, overloading. Ya, belum tentu kayak Dr. Cito bilang, belum tentu overloading itu adalah implantitis, belum tentu. Tetapi bisa bone loss. Kalau gigi bisa goyang, kalau implan goyang akan lepas. Jadi kita menggunakan material khusus di sini, bisa dengan composite atau hybrid seramik bisa, untuk mencegah terjadinya fraktur kembali. Nah, kemudian kita cek, double check semua oklusi kiri kanan. Dan ini adalah kasus yang dimana saya bilang bahwa putarnya, ini kan kita lihat ada fraktur ya. Nah, pada saat kita putar, salah putar, lihat di sini. Ini selalu, kalau di implan selalu ada space di sini. Pada salah putar, space-nya hilang. Jadi skrunya masuk ke dalam, nggak bisa keluar lagi. Minta ampun setelah itu, mau keluarin nggak bisa, nggak bisa, akhirnya ya udah hopeless. Jadi ingat, putar ke kiri, jangan putar ke kanan ya. Karena banyak sekali orang salah. Lebih baik kita ngomong counter clockwise, berlawanan arah jam. Saya pernah meeting dengan suster saya, dia katakan bahwa coba kamu putar ke kiri, putar kemana yang paling untuk untuk mengendorkan, putar ke kiri. Coba buktikan, dia putarnya begini, putar ke kiri, begini, mati. Jadi ada kesalahan persepsi. Kemudian kalau kasus kedua, abses. Ini pasien yang saya bilang tadi karena WIS ya, dapat abses ya dapat. Ini pemasangan implan, kasusnya mudah, tulangnya juga bagus sekali. Pasien datang dalam 1 minggu, nggak ada keluhan. Hari kedua, pasien itu tidak makan obat, dia bilang, sakit apa-apa, bagus semua, oke. Tapi setelah hari ke-10, pasien bilang, dok, ada sesuatu yang menonjol. Wah, oke, segera datang. Pada saat kita datang ini, kemudian terlihat ada abses seperti ini. Kemudian kita X-ray, lihat di X-ray-nya bagus semua. Ini implan bagus, posisinya oke, nggak apa-apa. Tapi ternyata dia abses seperti ini. Dan ini pada hari ke-10, jahitannya kita lepas, langsung kita buka. Penasaran, kenapa ya? Di foto pun nggak ada apa-apa. Setelah dibuka, ternyata di bagian kristal dari tulang, nothing, nggak ada apa-apa. Semuanya bagus. Jadi saya berpikir, ini kenapa ya? Perlu nggak saya lepas implannya? Karena tulangnya bagus. Apakah ini infeksi dari gigi yang lain ya? Ternyata gigi ini implan. Nggak apa-apa, ini gigi sehat. Jadi ada sesuatu nih apa? Jadi saya bingung, ambil apa tidak nih implannya? Akhirnya ya saya penasaran, nggak mungkin dong tiba-tiba ada seperti ini. Karena di sini bagus, pasti open, semua bagus. Kemudian pada saat kita buka, ternyata
ada fenestration di bagian bukal. Jadi artinya pada saat kita buka implannya, baru kita bisa lihat ada fenestration di dalam bukal, dan akhirnya kita kurat semuanya, keluarin semua implan, kemudian kita kita jahit. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Jadi hasilnya dari sini, di 1 minggu setelah kuretnya, 1 minggu udah healing. Kalau kita di X-ray, kita lihat dari sini, baru saya perhatikan di 3D X-ray, kita lihat di sini bahwa ternyata di sini nih ada sesuatu nih, ntar kita lihat. Iya, nah, kita lihat sini. Nah, jadi ini ceritanya jarang kejadian sih ya. Cuma itu kembali lagi, jangan coba-coba minta wish yang jelek-jelek ya. Datangnya nggak enak juga. Ini posisinya coba lihat, ini tulangnya bagus. Taruh implan oke, bukal bagus, palatal bagus, tapi nyatanya bisa ada terjadi fenestration di sini yang kecil, kita nggak tahu. Nah, bagaimana kita cara mencegahnya? Kita bisa caranya dengan pada saat kita drill, terakhir, final drill, kita gunakan dengan kuret, kita telusuri dari bukal, maksudnya dari soket ya, dari soket implan, dari bukal kita telusuri, kira-kira ada yang bolong nggak? Telusurin. Cara yang kedua adalah kita gunakan irigasi. Jadi saya biasanya tuh lakukan seperti itu. Setelah drill terakhir, saya lakukan dengan kuret tes dinding. Bukal, palatal, ada masalah nggak? Terus kemudian yang kedua, saya irrigation. Irigasi dengan air saling. Sambil saya tutup, saya pegang bagian gusi bukal. Bila ada lubang di sini, kita akan berasa ada kayak pumping. Jadi irigasi itu menyebabkan, kalau misalnya ada jaringan lunak ya, itu berasa di jari kita, kayak ada tek, 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 nah itu. Nah, karena kasus ini sangat mudah, jadi saya lupa lakukan itu, langsung saya pasang implan, dan ternyata jadi masalah. Ya. Jadi kembali lagi, cara yang tadi adalah, dengan kuret kita bisa telusuri sekitarnya, dindingnya, dengan irigasi untuk cek apakah ada pumping. Ketiga, open semua. Cuman kita nggak mungkin dong kasus simulasi ini kita buka sampai ke labial, buka semua, dibuat trapesium trapesium incision. Itulah cara yang ketiga ya. Nah, kemudian kasus yang lain adalah hati-hati dengan attach mucosa. Tadi Dr. Cito juga udah bicara berkali-kali. Attach mucosa sangat-sangat penting karena pada implan kalau tanpa attach mucosa artinya cari gara-gara. Jadi gara-gara bakal masalah. Jadi kalau kita lihat kasus ini gampang sekali. Attach mukosanya gede sekali. Kita mau pasang implan di sini pun gak ada masalah. Tapi kalau kita lihat implan seperti ini, kasus seperti ini udah harus hati-hati. Jadi dapat kita bayangkan kalau sistem sekarang seandainya kita mau bikin tisu punch, di punch aja dah biar cepat. Nah, artinya kita akan membuang attach mucosa. Jadi pada kasus ini jangan lakukan tisu punch, tapi kita harus create attach mucosa. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan kita bahas. Demikian juga dengan kasus ini, attach mucosanya cuma sekian dan ada lagi ini frenulum. Nah, ini juga sama, ini bikin masalah. Ini sebaiknya kasih ke dokter Yoda dulu. Dihilangkan dulu ini. Nah, kenapa alasannya attach mucosa sangat penting? Nah, ini dia. Jadi kalau untuk gigi normal, kita lihat ya, dilindungi banyak sekali. Ini ada predator fiber, dia dilindungi dari yang crestal, horizontal, oblique, apical, banyak deh yang dilindungi. Supaya gigi itu diem. Di implan tuh nggak ada. Di implan tuh nggak ada ginian. Terus kemudian terlihat di sini, termasuk dari tadi periodontal ligamen, dan juga ada gingiva fiber dari sini, dari dental gingival, pokoknya dari segala arah tuh ditahan gigi untuk gigi asli. Tapi kalau di implan nggak ada. Jadi attach yang bisa lakukan ini adalah cuma di attach di res mucosa, di bagian bawah yang movable tidak bisa. Jadi fiber ini yang menahankan gigi ini, yang ke semen itu cuma ada di attach.
Jadi attach mukosa itu sangat-sangat penting. Nah ini dia. Jadi kalau natural tooth itu, the periodontal tissue naturally attach the bone to the root surface of the teeth. They act as a shock absorber. The gum tissue attached into the root surface helping to protect underlying bone. Jadi bone ini dijaga oleh gusi ini. Jadi ini natural tooth. Jadi kita lihat fibernya. Semua nempel ke cementum. Tetapi dental implant which most dental implant are made, kebanyakan dari implanium ya, fused to the jaw bones, giving implant great strength and stability. However, the gum tissue cannot attach to the implant. Jadi ini fibernya ini tidak attach. Ini kan attach ya. Yang sini tidak attach. Dia cuma dari tulang ke fibernya. Tidak ada yang nempel ke gigi, ke implant. Tidak ada. The gum tissue this attach to the implant in the same way as they do to tooth roots. Instead, they adhere to them tightly by suction type mechanism. Jadi dia seperti disak. Jadi artinya jalannya ini tidak menempel, dia cuma paralel dan dia menempel erat. Ya, sebenarnya bukan nempel ya, berdekatan aja erat. Jadi seperti sak, disedot gitu. Tetapi itu cuma ada di sini, yang artinya ada di daerah attach mukosa. Di sini tidak ada. Jadi betapa pentingnya miring ke mesial. Jadi kita harus memasangkan implan di sini di antara foramen dan di antara akar gigi. Kita lihat. Ya, seperti ini. Jadi kita udah tahu nih kita pasang implannya di mana posisinya. Harus di sekitar sini kan, di atasnya lagi. Nah, ini pada saat kita open, lakukan bone spreader. Ini cerita zaman dulu ya, tahun 2008. Kemudian ini hasilnya sesudahnya, katanya bagus. Ternyata setelah dibuka tulangnya nggak bagus-bagus banget. Akhirnya kita pasang implan. Ya, kita lihat tulangnya semua sampai retak-retak. Di bone spreader lagi supaya bagus. Ini kesalahan saya. Jadi kalau kasus untuk gigi depan sebaiknya jangan lakukan tissue level yang seperti ini. Makin ke atas makin besar. Yang kita butuhkan adalah bone level, bukan tissue level. Karena pada waktu itu saya terlalu fanatik dengan produk tertentu. Adanya ini ya saya pakai ini. Akhirnya masalah. Nah ini dia pada saat pasien datang kembali, kita lihat implannya, dan pada saat kita unscrew, lepas langsung implannya. Implannya tidak terjadi osseointegration. Ini posisi 3D, kita lihat bahwa implannya terlalu kebukal dan ini terlalu besar. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat ini. Ini pada saat pasangan implan, dan ini pada saat dibuka kita lihat kayak ini bone-nya loss. Bone-nya loss. Yep. Dan ini setelah pemasangan ini kita lepas dan kemudian lakukan sistem BL, bone level. Dan ini pada saat bone level. Ya, setelah pasang implan, oke, ini kemudian bone graft kembali, dan ini setelah 2 minggu kita lihat hasilnya udah sangat baik ya. Nah, problem selanjutnya adalah bagaimana kita deal dengan soft tissue-nya. Ini kasus sebelum dan sesudah. Kita lihat ini implan, dan ini implan yang BL tadi, ini yang TL diganti dengan BL dan dilakukan bone graft di sini. Dan kita lakukan ini, kita lihat ya, masih terlalu kebukal. Nah, itu akibatnya yang akan dihadapi. Terus kita bagaimana menghadapinya? Terus kita lakukan soft tissue management, dan kemudian kita lakukan ini abutment, dan ini kita lakukan dengan pink porcelain. Kita lakukan dengan dua part untuk crown-nya. Jadi kita masukkan dulu untuk yang pink dan juga abutment-nya. Kemudian kita pasang implan dengan ada pink di sebelah sini, dengan harapkan ini terkamuflase. Dan ini hasil akhirnya cukup membantu, tetapi kembali lagi sebenarnya kasus ini
tidak akan terjadi kalau kita lakukan bone graft yang benar dan juga posisi implan yang benar. Ini kasus before dan afternya. Yep. Oke. Nah, kalau tadi dokter Sucito ngomongin periimplantitis, sebenarnya sebelum terjadi periimplantitis akan terjadi periimplan mukositis. Yang perlu kita ketahui dari periimplantitis adalah cek dulu. Jadi bila contohnya pasien ini datang dalam keadaan giginya sakit setelah diimplan, sakit sekali sampai ke kepala. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ada odem di sini. Tapi sekitar sini semua bagus. Jadi kembali lagi, kalau ketemu pasien kasus implan dengan kasus yang sakit sekali, belum tentu implantitis. Kita foto dulu. Ini hasil fotonya. Tidak ada apa-apa dengan bone. Kalau tulangnya tidak ada apa-apa, artinya adalah masalah dengan mukositis. Nah, bagaimana cara handle-nya? Kita lihat di sini. Cukup kita buka aja crown-nya. Ini crown-nya dibuka. Pada saat kita buka, kita menemukan sesuatu di sini. Jadi, pasien ini pada saat makan, ada sesuatu yang nyelip di situ. Kira-kira ini apa? Ini adalah setelah saya ambil, ini setelah diambil, saya teliti, lihat-lihat nih apa ya benda ini, kayak kepingan gitu. Ternyata itu udah biji cabai. Jadi gara-gara cuma biji cabai aja, dia masuk kemari, udah sakitnya sampai kepala. Jadi pada saat dokter ketemu kasus ini, foto dulu, jangan takut dulu, jangan mikir macam-macam, foto dulu. Bila tulangnya oke semua, itu bukan implantitis, itu mukositis. Artinya ada masalah dengan gusi. Lepaskan crown-nya, bersihkan, kembali normal. Ini pasien selanjutnya yang lain. Ya, di sini sama sakit juga, sampai ke kepala sakitnya, nyut-nyutan, dipencet di sini ada keluar pus, keluar nanah, waduh kita udah bingung. Wah, implan saya gagal. Kembali lagi, foto dulu. Nah, ini adalah kasus implan ini. Pada saat kita foto semua tulang bagus, artinya implan kita aman. Segera lepaskan crown-nya, terus kemudian kita lihat, ini urusannya pasti masalah cuma gusi aja. Lihat, pada saat kita buka, di sini terjadi granulasi banyak sekali, kuret, bersihkan. Nah, kita lihat, ternyata penyebabnya adalah ini. Crown, abutment, diantaranya adalah putih-putih ini adalah bukan biji cabai ini. Ini adalah semen. Pada saat kita lem, semennya kelebihan dan kita tidak bisa bersihkan. Akibatnya terjadi mukositis. Dan hal ini kalau kita diamkan akan terjadi implantitis. Artinya tulangnya rusak. Akhirnya implan kita akan fail. Jadi hati-hati untuk kasus pasien dengan cemented, terutama dengan gusi yang tebal. Karena kita tidak bisa bersihkan. Kalau kita bisa bersihkan, bisa kita lihat, is okay. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik lakukan screw retain. Ini pada saat dibersihkan, kemudian pasang healing screw. Ini implannya ya, implannya. Kemudian pasang healing screw, biarkan sembuh gusi ini. Dalam waktu 2 minggu dia sembuh sendiri, keluhan semua hilang. Jadi kasusnya simple. Bersihkan, kemudian setelah itu kita lakukan pasang crown kembali dan make sure tidak ada semen lagi. Ini posisi dari bukal, kita lihat ya bahwa ini udah sehat semuanya, bagus, dan ini posisi yang terakhir masih stabil semuanya. Nah, itu disebut implan mukositis. Nah, ini ada kasus yang lain lagi. Nah, ini kasus juga sama. Pasien datang dalam keadaan sakit sampai bengkak di bawah. Ini implan. Nah, kita bingung kenapa. Kembali lagi, kalau kita udah pertama ketemu kasus seperti ini, sampai rusak ini gusinya udah kayak robek-robek gitu. Ya, dari bagian bukal kelihatan ya, seperti ini. Nomor 1 adalah kita harus foto. Lihat foto.
Tidak ada kerusakan tulang. Walaupun implan ini pendek. Tidak ada kerusakan tulang. Artinya masalahnya ada di gusi, masalah di soft tissue. Caranya gimana? Lepaskan crown-nya. Let the soft tissue-nya heal. Ya. Nah, reason-nya kenapa saya pasang implan pendek seperti ini? Karena seperti ini. Ini di foto 3D kita lihat ini nerve-nya. Saya khawatir ini ada cabang dari nerve, makanya dilakukan yang pendek. Kita lihat dari sini juga sama. Ada sesuatu ini apa, kita nggak tahu. Ini posisi pada dilepas, kita lihat ini gusinya udah seperti robek-robek. Ini belum diapa-apain nih, belum dikuras segala macam. Udah seperti ini. Ini lihat semuanya. Tahu? Aduh, cepat banget. Oke. Jadi kasus ini sangat mudah sebenarnya. Kita cuma bersihkan aja. Ini penyebabnya adalah karena screw loosening. Pada pasien ini screw loosening. Kenapa? Karena implannya pendek, saya kencangannya nggak berani. Takut saya. Pakai tangan aja. Saya nggak berani pakai tok. Akibatnya screw loosening seperti ini. Jadi mukositis banyak macam penyebabnya. Salah satunya adalah seperti itu. Oke, ini udah pasangan healing. Dan ini udah, ini saya kasih metronidazole pasta. In 2 weeks. Nice. Terus kemudian saya pasang crown-nya. Oke, ini udah ini ya, sama pasang crown. Oh, ini ada lagi yang lain kalau dokter mau tahu tentang how to deal with peri-implantitis. Ini ada foto lagi. Oke, saya langsung masuk ke ini, nerve injury ya. Ini sama, kembali lagi hati-hati. Saya ketemu pasien seperti ini dan kemudian pasien ini masalah dengan matanya dan menurut dia dengan X-ray akan menyebabkan matanya makin masalah, makin kering katanya. Oke, jadi dia karena gigi yang ini yang mau dicabut, bukan yang ini ya. Ini mau dicabut, kemudian dia bilang saya nggak mau pakai X-ray. Oke, kalau gitu saya pakai dental X-ray aja. Dental X-ray saya lihat nih kayaknya safe. Terus kemudian saya lakukan implan dan apa yang terjadi? Numbs. Dan ternyata setelah saya lihat akhirnya ini nerve, ini implan. Jadi implan itu nempel dengan nerve, akibatnya numb sakit semua, kepalanya, kuping gak enak semua. Akhirnya ya harus remove implannya dan untungnya dengan teknologi sekarang sepertinya ini menjanjikan. Kita melakukan teknologi dengan biostimulation dengan laser. Ini pasien melakukan laser selama 1 bulan. Dari yang ini yang kebal di sini sama 1 bulan dia tinggal sedikit dan sekarang titiknya udah is normal. Apakah ini benar-benar berhasil dengan laser saya nggak tahu. Tapi beberapa kasus yang seperti ini bisa dilakukan dengan biostimulation. Oke, ini yang lebih antik lagi ya, tapi saya rasa ini saya skip aja ya. Ini kasus yang terlalu berani dan terlalu bingung, akhirnya masuk implan ke dalam sinus. Oke, yang saya bicarakan adalah yang ini. Oke. Pasien ini adalah pasien setelah lakukan sinus lift, kemudian pasang implan, kemudian sakit implannya. Setelah implannya sakit, akhirnya kita lepas implannya kan. Lihat yang terjadi oroantral fistula. Nah, kasus ini sebenarnya simple sebenarnya. Coba karena saya waktu itu masuk udah kebingungan, jadi malah bikin cari jalan yang aneh-aneh. Ini 1 minggu setelah eksplantasi, pasien merasa kok ada keluar cairan dari hidung. Kemudian kita tunggu, tunggu satu minggu lagi, kita lihat mulai nutup. Oke, saya merasa senang. Dan yang terjadi adalah ini, masih ada ternyata 3 minggu kemudian seperti ini, dan pasien mulai ada keluhan. Ini dia, sinusitis. Nah, kemudian saya cari tahu mengenai sinusitis gimana. Ternyata sinusitis di sini ada celah ya, dan celah itu yang menyebabkan liquid ini nggak bisa keluar. Jadi akibatnya sakit di sini. Dan kebenaran saya dapat video ini dari salah satu dokter THT bahwa gimana cara mereka kerjakan. Ya. Mereka kerjakan cara seperti ini.
Kemudian dia masukkan ini, intinya dia akan membuat lubang ini membesar, supaya lebih besar, supaya membran yang membesar ini karena infeksi sinusitis akan mengecil dan cairannya bisa keluar. Nah intinya seperti itu. Cuma bedanya kalau untuk di dokter gigi kan kita lakukan membuka akses ini ya untuk irigasi. Nah, jadi pasien ini kita lakukan irigasi. Lubang ini kita irigasi, kemudian kita epitelisasi di sini, kemudian kita tutup dengan flap. Kita lihat di sini vertikan sisi, kita tutup dengan jahit, fine, oke. Ini sebelum, ini sudah, harusnya ada selesai dong, harusnya. Nah ini kita lihatnya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, kemudian selesai. Kira-kira menurut dokter selesai nggak? Jawabannya belum selesai. Lihat, 2 minggu setelah lepas jahitan, ternyata ada sesuatu di sini. Wah, oke. Lihat, setelah 2 minggu, kemudian saya telepon ke teman saya, dia bedah mulut ya, dia bilang, ini bisa diapain ya kalau gini? Kasih obturator, kasih aja obturator, nggak nyala ya. Kasih aja obturator, kemudian obturator dipasang, oke, dalam waktu 2 minggu membaik, 4 minggu membaik, 6 minggu membaik, yes, akhirnya saya berhasil. Ini kayaknya musiknya nggak nyala. Sepertinya saya berhasil, sepertinya. Ternyata masih belum. Saya dengan pasien ini hampir jadi baik saya sama pasien ini. ini semua foto nggak bisa saya foto pakai itu karena udah ceritanya kalau saya ketemu pasien ini udah kayak nightmare ya. Hampir tiap 2 minggu saya ketemu dokter pasien ini. Terus kemudian kita lihat, ternyata fistulanya masih positif. Kemudian dari sini saya punya ide bahwa dengan obturator aja seperti ini, dengan obturator semua membaik. Lah, berarti pasien ini kalau dikasih obturator yang selama-lamanya nggak dilepas-lepas, lebih bagus dong. Nah, akhirnya ide itu keluar, saya lakukan pasang ini dengan pontik. Nah, sebagai penutup obturator. Nah, di lain pihak kita melakukan prostetik kan, jadi kita lakukan implan lagi di belakangnya. Pasien setuju, oke. Saya nggak berani pasang implan di sini, jadi saya lengkapkan sini untuk bikin bridge. Oke. Nah, setelah pasang implan bridge, menurut dokter berhasil nggak itu? Jawabannya kita lihat di sini ya. Chris, audionya nyala nggak, Chris? Audionya nggak nyala? 5 menit lagi dok. Yap. Kita lihat video ini, perjalanan kasus ini ya.
Oke, jadi setelah dilakukan ini, terakhir intinya setelah bergulat dengan pasien selama 6 bulan, sebenarnya caranya gampang sebenarnya. Sebenarnya adalah, bila kita ketemu pasien seperti ini, lebih baik kita deepitalisasi. Kalau ada sinus problem, rinse sinusnya, kemudian tutup ini dalam hal ini kita lakukan dengan alodrem ya. Ini yang lubang kecilnya jadi besar tuh karena deepitalisasi. Kemudian dikasih alodrem, saya tutup, tidak perlu lakukan penarikan, dan kemudian tutup dengan pontik. Jadi pontik ini sedikit press ini, dan akhirnya selesai. Sebenarnya ini kalau saya lakukan dulu dari pertama kali, cuma dalam waktu berapa bulan selesai. Tapi karena ini saya sampai 6 bulan. Oke, saya rasa waktu saya sudah selesai ya. Iya. Yep, oke. Jadi ini kasus ini sesudahnya. Kita bisa lihat bahwa X-ray-nya semua bagus. Sinusnya bagus, dan kita bisa lihat di sini sinusnya oke, dan sinus sudah tutup semua udah. Jadi artinya dengan terakhirnya pasien ini, saya rasa saya menutup dengan terima kasih untuk izin kembali lagi, because of you my wish come true, and then saya kembalikan ke Dr. Dino. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Dr. Adri.